Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Yasmin, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini dalam satu event spesial, yaitu World Immunization Week 2021, di mana ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan di seluruh dunia, dan ini dipelopori oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia di PBB, yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan vaksinasi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari serangan berbagai macam penyakit. Tahun ini sepertinya hampir sama seperti tahun lalu, bahwasannya kebetulan dunia sedang mengalami apa yang namanya pandemi global COVID-19. Sebuah kegiatan vaksinasi ini sangat-sangat penting sekali, dan ini sudah dijalankan terutama di negara kita untuk tujuannya adalah untuk menekan dan menghentikan laju penyebaran COVID-19. Jadi bersama kita pada kesempatan hari ini adalah Dr. Hardianti Ari Wiranita, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Assalamualaikum Dr. Ari. Waalaikumsalam Dr. Hendri. Sehat sekeluarga ya dok ya? Alhamdulillah sehat juga ya dok ya. Ya, alhamdulillah. Si kecil sudah bisa apa dokter? Sudah bisa guling-guling, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pastinya sudah melakukan imunisasi ya dok ya? Sudah, alhamdulillah. Sesuai rekomendasi IDAI. Iya. Nah, Dokter Ari, kita ketemuan pada hari ini nanti akan sedikit berbincang-bincang tentang apa namanya imunisasi dan vaksinasi mungkin ya. Karena sekarang juga bertepatan dengan World Immunization Week tahun ini, yang apa namanya saya rasa ini perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Oke, Dokter Ari, sebetulnya untuk supaya masyarakat awam lebih memahami ya dok ya, sebetulnya apa sih dokter yang dimaksud dengan imunisasi itu dokter? Iya, imunisasi itu merupakan suatu usaha dok untuk meningkatkan kekebalan seseorang atau individu, baik anak maupun orang dewasa, agar terhindar dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi bila seseorang terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tersebut, gejalanya hanya ringan atau tidak timbul gejala sakitnya. Seperti itu dok. Jadi intinya itu imunisasi itu tidak menjamin seseorang itu 100% dapat kebal ya dari penyakit ya dokter ya? Iya, tidak 100% tidak akan terkena penyakit tersebut, tapi kalaupun terkena gejalanya bisa ringan gitu. Pada beberapa orang memang menjadi tidak terkena penyakit tersebut gitu. Ya. Ini yang memang beberapa masyarakat ini mengatakan ngapain juga imunisasi kalau tidak menjamin. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat yang menonton tayangan kita pada hari ini dapat lebih tercerahkan begitu ya, bahwasanya memang Dr. Ari tadi bilang imunisasi itu dapat mencegah seseorang ketika misalkan terkena penyakit tidak mengalami yang gawat gitu. Gejala yang berat. Iya, contoh. Iya. Misalnya BCG dok. BCG itu kan untuk mencegah sakit TBC, tuberkulosis gitu. Kalau misalnya klinis yang berat itu misalnya meningitis, TB tulang, seperti itu. Jadi dicegah supaya tidak terjadi sampai menimbulkan kecacatan atau kematian. Ya, itu yang sangat diharapkan. Lalu dokter, mengapa sih imunisasi itu penting dilakukan? Jadi kalau tadi untuk mencegah supaya tidak kena yang penyakit yang berat-berat, tapi sebetulnya pada poinnya itu mengapa sih imunisasi ini harus dilakukan dok? Iya, penting sekali dok imunisasi dilakukan, karena setiap tahun masih saja banyak bayi yang meninggal dengan penyebabnya itu penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Contohnya pada tahun 2012 ya dok ya, di Jawa Timur ditetapkan kejadian luar biasa sakit difteri. Seperti itu, padahal bisa dicegah dengan imunisasi. Lalu pada tahun 2017 juga dok, terjadi KLB difteri dan
48%-nya itu berasal dari Jawa Timur. Sedih sekali kita ya, di mana 16 kasusnya itu meninggal, sekitar 3%. Gitu. 3% pun itu, walaupun ya 3% itu kalau secara angka itu kecil, tetapi juga kecil. Ini nyawa manusia ya, nyawa anak-anak. Betul, iya. Ya. Lalu jika tadi sudah dijelaskan seberapa penting dilakukan, yaitu kalau tidak salah untuk menekan laju kematian dan kecacatan ya dok. Nah, penularannya juga berkurang ya. Lalu sebetulnya apa ya dok manfaat dari imunisasi itu sendiri bagi anak-anak kita dok? Iya, bagi individu yang diberikan imunisasi sendiri, memberikan kekebalan, menjadi imun seperti itu ya dok ya, terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tersebut. Bertujuannya juga untuk mengayomi dan melindungi masyarakat gitu. Terkadang ada orang tua yang kalau diimunisasi jadi panas, anaknya jadi rewel, tadinya sehat kok jadi sakit. Tapi kita pahami lagi, yang sakit anak kita, yang disuntik anak kita, tapi akan memberikan perlindungan jangka panjang dan melindungi sekitarnya yang tidak diimunisasi. Seperti itu dok. Jadi yang disuntik cuma anak kita, tapi manfaatnya bukan hanya untuk anak kita, tapi juga untuk sekitar. Itu. Termasuk juga anaknya tetangga mungkin, atau juga bahkan orang tuanya sendiri ya dok ya. Karena kalau anak-anak sakit itu kan orang tuanya juga secara tidak langsung juga ikut sakit juga, dia harus menjagain malam-malam, sehingga kadang-kadang orang tuanya juga jadi meriang juga gitu ya dok. Iya, misalnya nih dok, kita anaknya ada 2, yang satunya itu mempunyai komorbid, misalnya epilepsi, kejang tidak terkontrol, kan tidak bisa diimunisasi tuh dok, selama kejangnya belum terkontrol. Nah, anak-anak yang lain yang sehat diimunisasi supaya tidak menularkan ke anak-anak dengan komorbid tersebut. Iya. Oke. Jadi tadi ada manfaat dari imunisasi. Ini juga penting sekali diketahui untuk masyarakat umum. Kadang-kadang itu dok, tidak semua orang tua itu aware terhadap jadwal dari imunisasi ya, karena berbagai hal, mungkin kesibukan di tempat kerja atau yang lain-lain. Nah, apa saja sih dok imunisasi yang dapat diberikan? Artinya ini imunisasi yang mana yang itu harus rutin, imunisasi mana yang bisa nggak rutin gitu dok? Oh iya, imunisasi kadang orang tua tanya yang wajib apa, yang tidak wajib apa, itu ya dok gitu ya. Sebetulnya semuanya wajib, cuma pemerintah belum memberikan seluruh dananya untuk mengcover imunisasi yang direkomendasikan oleh IDAI gitu ya. Jadi saat ini ada 3 jenis imunisasi. Yang pertama imunisasi rutin, ini yang sangat familiar di masyarakat. Imunisasi rutin terdiri dari imunisasi dasar. Imunisasi dasar ini diberikan pada bayi-bayi dengan usia kurang dari 1 tahun, misalnya hepatitis B, BCG, DPT, hemofilus influenza B, serta campak rubella di usia 9 bulan. Nah, kadang orang tua sudah ayam nih dok, oh sudah 9 bulan, sudah lengkap. Belum tentu, karena masih ada imunisasi lanjutannya. Nah, imunisasi lanjutan ini diberikan pada anak-anak usia 18 bulan. Itu dapat booster campak rubella, booster DPT, hemofilus influenza B, serta hepatitis B. Terus juga pada anak sekolah dok, biasanya ada BIAS, program BIAS. Lalu pada anak-anak, juga pada wanita usia subur juga diberikan imunisasi. Lalu yang berikutnya adalah imunisasi khusus nih dok. Imunisasi khusus ini diberikan pada kondisi tertentu. Misalnya para calon jemaah haji diberikan vaksin meningitis meningokokus, atau misalnya dokter Handri mau keluar negeri nih, endemis yellow fever, diberikan imunisasi yellow fever. Atau yang sekarang lagi ini dok,
kita situasi di dunia ini sedang pandemi, kondisi global. Ini juga merupakan kondisi khusus. Jadi semua diberikan vaksin COVID-19, kecuali pada kelompok anak yang belum ada bukti ilmiahnya. Mudah-mudahan segera diberikan ya dok ya. Lalu untuk berikutnya, imunisasi pilihan. Nah ini nih, imunisasi yang belum semua daerah di Indonesia memberikan secara gratis. Contohnya, pneumococcus dan Japanese encephalitis atau JE itu sudah dok di Nusa Tenggara, cuma di daerah yang lain belum ada gitu. Lalu hepatitis A, contoh lain demam tifoid atau dengue, mumps atau influenza itu. Jadi orang tua bisa menyesuaikan, misalnya nih Bali itu kan daerah endemis JE ya dok ya. Jadi yang orang tua atau anak yang sering berpergian ke Bali sebaiknya diberikan imunisasi JE. Seperti itu. Itu menjadi pilihan. Artinya pilihan itu bisa diambil bisa enggak ya dok. Tapi disarankan untuk diambil terutama misalkan ada di daerah-daerah tertentu gitu ya dok ya. Iya, dan sekarang ini karena dalam kondisi pandemi COVID ya dok ya, jadi kan gejalanya itu sebagian besar saluran pernafasan nih dok. Nah seperti pneumococcus dan influenza itu juga sebaiknya diberikan. Baik. Jadi itu ya sahabat sehat Yasmin, ada tiga macam imunisasi. Yang pertama adalah imunisasi rutin. Itu dilakukan sebagai imunisasi dasar sebelum anak di bawah usia 1 tahun. Contohnya hepatitis B, ya, BCG, DBT, campak, dan lain sebagainya ya dok. Lalu imunisasi khusus ini misalkan terjadi untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan kita akan bepergian ke luar negeri, maka perlu imunisasi khusus. Contohnya meningitis jika akan umroh ya dok. Dan imunisasi pilihan itu sesuai dengan kebutuhan atau keadaan yang bersangkutan di suatu daerah. Gitu ya dok ya, 3 tadi itu ya. Iya, betul dok. Iya. Lalu di event World Immunization Week pada tahun ini dokter, kira-kira dokter Ari apa yang akan dokter pesankan kepada seluruh masyarakat, seluruh sahabat sehat Yasmin yang menonton acara kita hari ini, dok? Iya, jadi di World Immunization Week atau Pekan Imunisasi Dunia tahun ini, temanya itu vaksin mendekatkan kita semua, dok. Ini berkaitan dengan kampanye pemberian vaksin COVID juga ya dok ya. Semoga dengan diberikan vaksin COVID ke seluruh masyarakat sehingga akan tercapai yang namanya herd immunity, sehingga kita bisa kembali bersilaturahim ya dok ya, tidak hanya stay at home. Nah jadi himbauan dari saya yang pertama, imunisasi tidak boleh ditunda. Segera lengkapi imunisasi anak-anak Anda sesuai dengan rekomendasi IDAI yang terbaru tahun 2020. Nah, imunisasi dapat dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, bisa di rumah sakit, di puskesmas, atau posyandu. Semoga sudah aktif kembali ya dok posyandunya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip physical distancing. Misalnya dilakukan dengan perjanjian, lalu tidak menumpuk, lalu diberikan di ruangan yang ventilasi dan pencahayaannya cukup baik, serta di ruang tunggunya itu berjarak antara pasien satu dengan pasien lainnya sekitar 1 sampai dengan 2 meter, serta disediakan fasilitas untuk cuci tangan dan hand sanitizer. Seperti itu dok. Ya, artinya dengan keadaan pandemi yang masih tetap belum dapat diatasi sepenuhnya pada hari ini, kita sebagai orang tua, baik individu maupun yang punya anak, tetap harus melakukan imunisasi kepada anak-anak kita dan yang memerlukan, begitu ya dok ya? Iya. Ya, saya kira obrolan kita ini menarik, dan bagi sahabat sehat Yasmin yang tadi mungkin belum sempat mencatat tentang agenda
kapan harus imunisasi dasar, kapan harus imunisasi khusus. Nanti bisa berjumpa atau berkonsultasi langsung dengan Dr. Hardianti Ari Wiranita, MSc spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Yasmin. Beliau berpraktek setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 siang sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sahabat sehat dapat sekali lagi berkonsultasi atau memeriksakan diri atau anaknya ke beliau di jam 12 siang sampai setengah 4 sore. Begitu. Dr. Ari, terima kasih sekali atas waktunya. Insya Allah kita nanti lanjutkan dengan sesi-sesi selanjutnya ya Dr. Ari. Ya, terima kasih dok, insya Allah. Insya Allah, terima kasih. Ya. Baik, sahabat Yasmin, itu tadi obrolan singkat kita pada kesempatan hari ini, khusus menyambut satu event internasional yang namanya World Immunization Week yang pada tahun ini berada di tengah pandemi. Insya Allah kita jumpa kembali di sesi-sesi spesial selanjutnya. Saya Dr. Handri Irawan MMRS dari Rumah Sakit Yasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.